Haleluya, puji Tuhan, shalom. Saudara, selamat pagi. Senang berjumpa saudara dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Program Setiap Pagi Bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah tuntunan kita agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan juga adalah jawaban dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita, dan kita minta hikmat Tuhan agar kita mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan dalam tangan kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan yang menuntun kami, sehingga sepanjang hari ini kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satunya kami bebas dari rasa dendam dan kami bisa mengampuni kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Karena itu hanya firman Tuhanlah yang mampukan kami, dan Roh Kuduslah yang menyanggupi kami sehingga kami bisa melakukan hal itu. Karena itu bicaralah buat setiap masing-masing kami Tuhan, sehingga lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, dan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut di hati hamba berasal dari isi hati Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Sehingga pada akhirnya lewat firman Tuhan pagi hari ini kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, hamba percaya dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Markus 11 ayat yang ke-25. Tema kita hari ini adalah mengampuni. Tema kita hari ini adalah mengampuni. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya orang akan berkata bahwa orang yang tidak bisa mengampuni adalah korban dari kejahatan, iya kan? Dia dibully, dia difitnah, dia dikecewakan, ya kan? Dia diperlakukan tidak benar, sehingga akhirnya apa? Dia punya hati merasa kecewa, hati merasa dendam, sehingga pada akhirnya dia sulit untuk mengampuni. Sehingga ada banyak orang berkata bahwa orang yang tidak bisa mengampuni kan sebenarnya cuma korban dari kejahatan, Pak Pendeta. Nah, sampai di sini saya setuju bahwa dia korban kejahatan. Tapi bukan berarti akhirnya kita boleh menendam, bukan berarti kita boleh tidak mengampuni, ya kan? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, akibat dari tidak mengampuni itu juga berat, saudara. Ya kan, akibat dari tidak mengampuni juga besar. Kalau saudara baca ayat firman Tuhan tadi, Markus pasal 11 ayat 25, jelas banget bahwa di situ dikatakan, saudara, bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu, ya kan? Artinya kalau kita baca ayat selanjutnya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi akibat dari tidak mengampuni juga berat, akibat tidak mengampuni juga besar, saudara. Karena itu kalau saudara mantap saya berkata, apa sih Pak Pendeta akibat dari tidak mengampuni? Yang pertama, akibat kita tidak mengampuni maka kita berdosa. Iya kan? Berdosa itu artinya kita berseberangan dengan Tuhan. Berdosa itu artinya kita tidak ada di pihak Tuhan. Berdosa itu artinya kita melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Berdosa itu artinya kita melakukan kesalahan. Dan akhirnya apa? Kita menjadi sasaran setan. Akhirnya kita mudah diombang-ambingkan. Kita akhirnya jadi terikat dengan kuasa kegelapan. Perhatiin deh, orang yang gak bisa mengampuni itu akhirnya apa? Dia bukan hanya gak bisa mengampuni, dia lari ke dukun, dia lari ke okultisme, dia lari ke
dosa seks bebas, dia lari ke alkohol, ya kan? Kenapa? Karena dari situ dosa itu tidak pernah singular. Dosa itu always plural, dosa itu selalu jamak. Jadi kalau kita berhasil diserang setan dengan tidak bisa mengampuni, maka setan dengan mudah akan menyerang kita selanjutnya dan akhirnya kita terjebak. Dan karena itu saudara, kita sudah berdosa dan akhirnya apa? Kita mudah melakukan dosa yang lain. Karena itu berat loh kalau orang yang tidak bisa mengampuni itu. Yang kedua, akibat dari tidak bisa mengampuni ketika dia berdosa, maka apa? Kita tidak diampuni. Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Kenapa? Karena kita menyimpan dendam itu. Karena ayat ini selanjutnya jelas. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi jelas. Allah sudah menjelaskan dengan jelas. Sudah menggariskan dengan jelas. Akibatnya besar. Jadi bukan hanya sebagai korban kejahatan, tapi akibatnya juga berat, saudara. Yang ketiga, saya belajar bahwa orang yang tidak bisa mengampuni itu doanya terhalang. Jadi dia minta apa aja itu kayaknya mentok gitu, doanya nggak dijawab-jawab, ada aja gitu. Entar dikit lagi berhasil, dikit lagi gol, gagal. Kenapa? Karena ada rasa benci, ada rasa yang tidak bisa mengampuni. Mungkin saudara menatap saya berkata, tapi saya enggak dendam kok sama dia. Kadangkala kita bisa berkata seperti itu, tapi cirinya mudah dilihat kok, yaitu ketika kita ketemu dengan orang itu, kita nggak mau negur, kita nggak mau nyapa, kita nggak mau berinteraksi dengan orang itu, ya kan? Nah, itu sebenarnya ciri yang sederhana. Kalau itu dipupuk terus, maka akhirnya jadi sebuah kedendaman. Nah, karena itu kalau saudara menatap saya dan berkata, bagaimana Pak Pendeta untuk kita bisa lepas dari hal dendam itu, bagaimana kita bisa mengampuni? Nah, saudara, maka jawaban saya sederhana. Kalau kita mau mengampuni, maka yang pertama kita merdeka dulu, ya kan? Merdeka dengan masalah-masalah kita, gambar diri kita merdeka dulu. Artinya kita terima dulu pelanggaran yang dia lakukan kepada kita, kekecewaan yang dia buat kepada kita, kita terima. Kita sadari bahwa ini adalah jalan-jalan Tuhan, ini adalah rancangan Tuhan. Oh, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik dari semua itu. Oh, saya mau naik kelas nih, karakter saya mau diperbaharui nih agar saya lebih lagi bisa bersabar. Nah, ketika kita sudah menerima keadaan itu, maka dengan mudah kita bisa mengampuni. Yang kedua, tentunya saudara, yang paling utama adalah ada roh Tuhan dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa mengampuni tanpa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita bisa mengampuni. Dan bukan hanya bisa mengampuni, kita bisa melupakan. Bahkan bukan hanya bisa melupakan, kita bisa berdamai dengan orang itu. Ya kan, kita bisa jadi berkat, kita bisa mendoakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam kedamaian. Jangan simpan dendam, hiduplah mengampuni. Karena orang yang mengampuni itu berkatnya banyak. Doanya dijawab, hubungan dengan Tuhan dekat, keluarganya harmonis, ya kan? Dan yang terutama, setan susah serang saudara. Saya berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami diajar oleh firman Tuhan agar kami harus mengampuni. Karena itu ampuni kalau kami ada dendam, ampuni kalau kami ada dengki, ada benci. Mungkin karena kami dibully, karena kami difitnah, karena kami dikecewakan, karena kami disakiti. Sehingga akhirnya kami merasa kami korban. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kewajaran. Akhirnya kami terikat di dalamnya dan akhirnya kami susah mengampuni. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hati kami undang Roh Kudus hadir dalam hidup kami sehingga kami bisa mengampuni. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan yang memampukan kami untuk kami hidup dalam damai, berkat, sukacita Tuhan dan bisa mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa hidup mengampuni. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Haleluya. Amin.